Tentunya, Mbak, bahwa di dalam kuartal pertama kita bisa tumbuh 5,01%, ini menunjukkan ada momentum ataupun sinyal positif dari pemulihan ekonomi Indonesia. Karena dalam 2 kuartal, terakhir, yaitu kuartal keempat 2021, kemudian dilanjutkan dengan kuartal pertama 2022, ekonomi Indonesia kan, tumbuh dalam kisaran 5,0%, di mana 5,0% adalah pertumbuhan ekonomi rata-rata sebelum kita menghadapi krisis, pandemi Covid-19. Jadi artinya momentum pemulihan sudah ada dan ini tentunya perlu kita jaga bersama dan di kuartal kedua tahun 2022, kami memperkirakan, ekonomi Indonesia itu bisa tumbuh 5,6%, karena tentunya ini ditopang oleh adanya mobilitas masyarakat terutama mudik lebaran, di mana selama mudik lebaran ini merupakan salah satu, topangan untuk pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022 di kuartal kedua. Momentum mudik, tentunya ini juga selain meningkatkan aktivitas perekonomian, juga ini tercermin dari peningkatan perputaran uang di dalam perekonomian kita. Artinya konsumsi meningkat, kemudian, aktivitas, ekonomi membaik dan juga banyak sekali, multiplier effect yang tercipta dari mudik lebaran. Jadi artinya, baik sektor, perdagangan, sektor transportasi maupun sektor retail ini terlihat, mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama di kuartal kedua tahun 2022. Untuk itu, sepanjang tahun 2022, Bappenas memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada kisaran 5,0 sampai 5,5%. 5,0 sampai 5,5% untuk full year 2022 dan 5,6% untuk di kuartal 2 Betul. nanti. Tapi kalau kita lihat dari segi inflasi, ini di bulan April juga inflasi sudah terlihat ada peningkatan dan kalau kita mengingat target pemerintah ini 2 sampai 4%. Artinya ini selisihnya sudah tipis sekali, Bu. Lalu bagaimana kalau ternyata inflasi ini di kuartal kedua justru melebihi target dari pemerintah? Apakah target 5,6% untuk PDB ini juga masih bisa tercapai? Iya, tentunya begini, Mbak, inflasi itu, pertama, penyebabnya ada 2. Penyebab yang pertama adalah karena memang cost push inflation, yaitu akibat memang kenaikan harga-harga komoditas. Yang kedua, inflasi ini adalah karena bisa terjadi adanya demand, pull inflation atau memang karena adanya peningkatan permintaan masyarakat dan peningkatan permintaan masyarakat ini terjadi salah satunya karena memang ada pemulihan ekonomi. Nah, tentunya yang, dominan saat ini adalah, eee, inflasi karena dorongan dari peningkatan harga komoditas seiring dengan, kondisi ekonomi global, terutama adanya geopolitik dari, krisis Ukraine dan Rusia yang menyebabkan harga minyak dunia melambung tinggi diiringi dengan harga-harga komoditas, lainnya juga meningkat sangat tinggi. Namun demikian, Mbak, bahwa inflasi kita di bulan April secara year on year ini memang, meningkat sebesar 3,47%. Namun demikian kami masih melihat bahwa ini masih berada pada, rentang sasaran inflasi 3 plus minus 1, yaitu batas atas 4%. Tentunya, kami akan terus mendorong upaya-upaya untuk tetap menjaga, stabilitas inflasi dalam rentang, sasaran inflasi. Upaya-upaya yang dilakukan itu tentunya akan banyak, pertama memastikan pasokan terjamin, kemudian, memperbaiki, distribusi dan efisiensi logistik sehingga menekan, harga distribusi maupun biaya logistik, kemudian juga mengelola, harga-harga yang diatur oleh pemerintah. Tentunya untuk harga-harga pangan bergejolak, kita atasi dengan bagaimana mengatasi, apa namanya, supply maupun, sisi dari sektor pertanian dijaga agar output-nya tetap, bisa memenuhi permintaan yang ada saat ini. Kemudian, juga pengelolaan pasca panen
yang perlu kita jaga sehingga ini dapat meredam, fluktuasi ataupun dorongan tambahan dari peningkatan harga-harga yang akan terjadi di bulan-bulan berikutnya. Tentunya, yang paling penting adalah, selain adanya pengelolaan dari segi cost push inflation maupun pengelolaan dari demand pull inflation yang, akan terus diupayakan oleh Bank Indonesia bersama-sama pemerintah adalah mengelola ekspektasi inflasi dan ini tentunya, dilakukan dengan memberikan komunikasi kebijakan yang efektif, terhadap, masyarakat dan para stakeholder